Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pak Guru Channel. Semoga hari ini teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk dukungan subscribe-nya. Video kali ini merupakan lanjutan video sebelumnya, yaitu tentang materi IPA kelas 8 SMP. Pokok bahasan yang kita bahas adalah getaran dan gelombang. Pada bagian ini, kita akan menjelaskan tentang gelombang. Nah, sekarang kita mulai. Apa itu gelombang? Tentu kita pernah melempar batu ke dalam air. Ketika kita melempar batu ke dalam air, maka permukaan air akan terlihat bergerak menyebar ke segala arah. Jadi gerakan yang demikian ini dinamakan dengan gelombang. Kemudian contoh yang lain. Jika tali kita ikat pada sebatang pohon, kemudian kita getarkan, maka tali akan terlihat naik turun. Jadi peristiwa ini dinamakan dengan gelombang. Kemudian yang selanjutnya, jika ditinjau dari medium perambat, ini gelombang dapat dibagi dua macam. Yang pertama, gelombang mekanik, dan yang kedua, gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang mekanik itu merupakan gelombang yang di dalam perambatannya memerlukan medium. Sebagai contoh, gelombang tali, gelombang air laut, dan gelombang bunyi. Ini yang merupakan contoh daripada gelombang mekanik. Jadi kita misalkan pada tali, jika tali putus, waktu kita getarkan, maka tali tidak akan dapat merambat. Jadi ini terlihat bahwa dalam perambatannya ini gelombang mekanik memerlukan medium. Yang berikutnya yaitu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang perambatannya tidak memerlukan medium. Itu sebagai contoh, gelombang cahaya, gelombang radio, gelombang sinar X. Namun di sini gelombang elektromagnetik dapat dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet. Itu sebagai contoh, gelombang cahaya itu merambat tanpa memerlukan medium. Di mana di luar angkasa itu tidak terdapat udara. Tetapi gelombang cahaya ini dapat merambat. Begitu juga dengan gelombang radio. Beda dengan gelombang bunyi. Gelombang bunyi tidak dapat merambat di dalam ruang hampa. Dengan demikian gelombang bunyi tadi itu masuk ke dalam gelombang mekanik. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya dengan gelombang mekanik. Coba perhatikan animasi gelombang tali pada gambar. Jika tali digetarkan, getaran akan merambat sepanjang tali menuju ke ujung tali. Namun jika kita ikat, itu kertas, itu pada bagian tali. Waktu kita getarkan, maka kertas itu hanya terlihat naik turun. Dan kertas tidak berjalan. Nah, bagaimana jika tali tersebut putus?
Apakah gelombang tali dapat merambat? Ketika tali putus, maka gelombang tali tidak dapat merambat. Jadi dalam hal ini gelombang tali memerlukan medium untuk merambat. Jadi contoh lain, gelombang yang memerlukan medium ini itu sebagai contoh adalah peristiwa tsunami. Di mana pada peristiwa tsunami, gelombang air laut bergerak dengan energi yang cukup besar, yaitu energi yang dihasilkan oleh lempengan di bawah laut dan selanjutnya bergerak melalui air laut. Jadi gelombang air laut ini dapat membawa apa saja yang ada di depannya. Jadi dalam hal ini, air laut merupakan sebagai medium perambatan energi. Oke, sekarang kita lanjutkan. Berdasarkan arah getar dan arah rambat, gelombang dapat kita bedakan dua macam, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Sekarang kita coba lihat gelombang transversal. Apa itu gelombang transversal? Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambat. Sebagai contoh, itu untuk gelombang transversal ada gelombang tali, gelombang air, dan juga gelombang cahaya. Jadi di animasi dapat diperhatikan contoh daripada gelombang transversal. Yang ini ke atas ke bawah. Ini seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah ini menunjukkan arah getar, sedangkan ke kanan itu menunjukkan sebagai arah rambatnya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Coba diperhatikan, itu bentuk gelombang transversal pada pegas selingki. Jadi jika pegas selingki kita getarkan dari bawah ke atas dan seterusnya secara berulang-ulang, maka akan terlihat bentuk gelombangnya. Bentuk gelombang yang demikian itu disebut dengan gelombang transversal. Di mana gelombang transversal ini antara arah getar dengan arah rambatnya saling tegak lurus. Oke, kita lanjutkan. Nah, coba diperhatikan bentuk daripada gelombang transversal. Di pada gambar terlihat bahwa gelombang transversal ini terdiri dari bukit dan lembah. Jarak satu bukit tambah satu lembah ini dinamakan dengan satu panjang gelombang. Ini kalau kita perhatikan jarak dari titik ini sampai ke titik yang ini adalah satu panjang gelombang, ataupun kita kenal juga dengan satu lambda. Kemudian dari sini ke sini ini masih sama, itu satu panjang gelombang. Sedangkan jarak dari titik kesetimbangan ini pada posisi seimbang ini ke paling atas, adapun jarak maksimumnya ke sini, ini dinamakan dengan amplitudo. Kemudian jarak dari titik kesetimbangan ke titik ini seperti yang saya tunjukkan ini adalah simpakan. Ya, ini arah ini, posisi ini sebagai arah perambatan.
Oke, sekarang kita lanjutkan dengan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya berimpit dengan arah rambatannya. Ini dapat dilihat pada animasi. Ini sebagai contoh daripada gelombang longitudinal. Jadi jika pegas selingki kita getarkan ke depan, itu akan membentuk gelombang seperti yang terlihat pada animasi, di mana arah getar dan arah rambatnya di sini searah. Oke, kita lanjutkan. Jadi pada gelombang longitudinal itu jarak satu panjang gelombang adalah jarak antara dua rapatan ataupun dua regangan. Ini dapat dilihat pada gambar. Oke, yang berikutnya. Sekarang kita lihat periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Apa itu periode gelombang? Periode gelombang ini adalah waktu yang diperlukan untuk satu panjang gelombang. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya gelombang tiap detik. Sedangkan panjang gelombang itu sendiri adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap satuan waktu. Sekarang kita lihat bagaimana hubungan antara periode dan frekuensi gelombang. Di sini hubungannya dapat kita tulis dalam bentuk persamaan T sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T. Di mana T itu adalah periode gelombang, satuannya sekon, dan F itu adalah frekuensi, satuannya hertz. Kemudian kita lanjutkan. Sedangkan untuk persamaan cepat rambat gelombang itu dapat kita tulis V sama dengan S/T, di mana V itu sendiri adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per second. S ini adalah jarak yang ditempuh gelombang, satuannya meter, dan T ini adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tertentu. Jadi satuannya sekon. Atau V sama dengan lambda per T. Ini T ini adalah T periode. Beda dengan T yang ini. Karena T itu adalah 1/F, maka V ini dapat kita tulis V sama dengan lambda kali F, di mana F itu sendiri adalah frekuensi gelombang, sedangkan lambda itu adalah panjang gelombang yang mempunyai satuannya meter. Oke, kita lanjutkan. Pemantulan gelombang. Jadi gelombang ini dapat dipantulkan. Terus sebagai contoh, pada gelombang tali. Jika tali kita ikat pada sebatang pohon, kemudian kita getarkan, maka akan terlihat gelombang berjalan. Dan begitu gelombang tersebut menyentuh dari batang yang kita ikat tadi, maka gelombang tersebut akan berbalik. Itu artinya bahwa gelombang itu dapat dipantulkan. Sebagai contoh yang lain, misalnya kita berdiri di pinggir gunung, itu kemudian kita bersorak, maka beberapa saat kemudian kita akan mendengar kembali sorakan di balik gunung tersebut. Itu juga termasuk ke dalam peristiwa pemantulan gelombang.
Jadi untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Saya harapkan kepada teman-teman untuk dapat menonton video-video yang lainnya. Jika materi yang disajikan ini bermanfaat, mohon untuk di-subscribe. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.